Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu di sini kami eh, judul mendapatkan judul Ford Fulkerson dengan algoritma iteratif development. Pertama-tama, sini kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Ananda dengan NIM akhir 3075. Kenalkan, nama saya Putri Wulan Dini Julianti dengan NIM akhir 3029. Perkenalkan, nama saya Rahmadita dengan NIM akhir 3037. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada pengertian Ford-Fulkerson. Ford-Fulkerson adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum flow dalam sebuah jaringan aliran, yaitu pada graf berarah di mana pada setiap sisi yang memiliki kapasitas maksimum ini adalah aliran yang bisa dilewati. Dan tujuan dari algoritma ini adalah untuk menentukan berapa banyak flow maksimum yang bisa dikirim dari simpul sumber atau source ke simpul tujuan atau sink tanpa melanggar batas kapasitas dari tiap sisinya. Dan konsep dasarnya adalah bahwa selama masih ada jalur dari sumber ke tujuan yang dapat dilewati oleh aliran tambahan, maka aliran bisa terus ditingkatkan. Dan algoritma ini bekerja dengan pendekatan iteratif. Mula-mulanya, semua aliran diatur ke nol, lalu dicari sebuah augmenting path dari source ke sink menggunakan metode pencarian jalur seperti DFS atau BFS. Dan di sepanjang jalur tersebut, ditentukan kapasitas sisa terkecilnya, yaitu berapa aliran tambahan maksimal yang masih bisa dilewati di jalur itu. Dan kemudian, aliran sebesar nilai tersebut ditambahkan ke sepanjang jalur tersebut dan kapasitas diubah sesuai arahnya. Kemudian proses ini akan diulang terus hingga tidak ada lagi jalur dari source ke sink yang memiliki kapasitas sisa. Dan salah satu kekuatan utama dari algoritma Ford-Fulkerson ini adalah kesederhanaannya dan fleksibilitasnya untuk berbagai jenis jaringan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa algoritma ini hanya dijamin berhenti jika semua kapasitas adalah bilangan bulat. Apabila kapasitasnya mengandung bilangan pecahan atau real, algoritma bisa berjalan terus tanpa berhenti atau infinite loop. Oleh karena itu, versi praktisnya biasanya diimplementasikan sebagai Edmonds-Karp algorithm yang menggunakan BFS untuk mencari augmenting path-nya. Kemudian di sini selanjutnya pengertian dari iterative development-nya. Iteratif development ini adalah pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan secara bertahap melalui proses pengulangan atau iterasinya. Dan strategi ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak maupun pemecahan masalah komputasi lainnya. Dan di mana solusi akhir tidak tercapai sekaligus, melainkan dibangun secara bertahap. Dan setiap iterasi dimulai dengan versi awal dari solusi atau produk yang kemudian dianalisis, diuji, dan ditingkatkan berdasarkan masukan, evaluasi, atau identifikasi kekurangan dari versi sebelumnya. Dan pada setiap siklus iterasi ini, tim akan melakukan perbaikan terhadap komponen tertentu, menambahkan fitur, atau menyempurnakan fungsionalitas yang sudah ada. Dan hasil dari iterasi tersebut bukanlah versi terakhir, melainkan dasar untuk iterasi berikutnya. Dan dengan cara ini, solusi menjadi semakin matang dan kompleksitasnya dikelola dengan lebih baik. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah fleksibilitasnya. Perubahan atau penyelesaian dapat dilakukan secara dinamis berdasarkan umpan balik atau kebutuhan yang muncul selama proses berjalan. Iterative development ini sangat berguna dalam situasi di mana kebutuhan pengguna belum sepenuhnya jelas sejak awal, atau ketika masalahnya terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu langkah. Pendekatan ini juga membantu mengurangi resiko kegagalan karena pada setiap iterasinya memungkinkan deteksi dan perbaikan kesalahan sejak dini. Dalam praktiknya, pendekatan iteratif ini sering dipadukan dengan metode agile atau model spiral, di mana tim mengembangkan dan pemangku kepentingan terus berinteraksi untuk mencapai solusi yang paling sesuai secara bertahap. Kemudian, selanjutnya yaitu strategi problem solving pada Ford Fulkerson ini. Tahap pertama yaitu dalam pemecahan masalah.
maksudnya pemahaman masalah, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan menggali secara mendalam apa inti dari permasalahan yang akan dihadapi. Pemahaman yang kuat terhadap konteks, batasan, dan tujuan masalah sangat penting agar solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dan tepat sasaran. Dan pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi, pengamatan, dan diskusi untuk memastikan semua aspek penting dari masalah telah diketahui dan dipahami. Setelah masalah dipahami, langkah selanjutnya yaitu representasi masalah, yaitu mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Representasi ini bisa berupa diagram alur, tabel data, grafik, model matematika, hingga algoritma dasar. Dan tujuannya adalah untuk menyederhanakan kompleksitas masalah sehingga lebih mudah dipetakan dan dipecahkan secara logis. Dan representasi yang baik membantu dalam mengidentifikasi pola, hubungan antar elemen, serta potensi solusi yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan solusi, di mana ini berfokus pada penyusunan strategi dan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini, alternatif solusi ini akan dibandingkan dan pendekatan terbaik akan dipilih berdasarkan efektivitas dan efisiensinya. Dan rencana ini kemudian dikembangkan dalam pengembangan solusi, di mana strategi ini akan dieksekusi, solusi dibangun, dan proses iteratif dilakukan mulai dari implementasi, pengujian, hingga penyempurnaan secara berulang. Dan terakhir yaitu evaluasi solusi, di mana di sini proses akan dinilai apakah solusi yang telah dikembangkan benar-benar menyelesaikan masalah secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal. Jika belum, siklus iteratif ini dapat diulang hingga solusi akhir yang dirasa optimal. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja algoritma. Di sini, proses dari algoritma Ford-Fulkerson diawali dengan inisialisasi aliran sebesar 0 pada setiap edge dalam jaringan aliran. Artinya, belum ada aliran yang mengalir dari sumber atau source ke tujuan atau sink pada tahap awal. Dan setelah itu, algoritma ini akan terus mencari jalur dari source ke sink yang masih memiliki kapasitas sisa lebih dari 0 atau disebut augmenting path. Dan jalur ini dapat ditemukan menggunakan teknik pencarian graf seperti DFS, depth first search, atau BFS yaitu breadth first search. Dan setelah menemukan satu jalur augmenting, nanti langkah berikutnya adalah menentukan bottleneck capacity, yaitu kapasitas terkecil di antara semua edge dalam jalur tersebut. Kemudian nilai ini akan menunjukkan seberapa besar tambahan aliran yang dapat dikirim melalui jalur itu tanpa melebihi kapasitasnya. Kemudian, aliran sebesar nilai bottleneck tersebut akan ditambahkan ke setiap edge dalam jalur augmenting untuk memperbesar total aliran dari source ke sink-nya. Dan langkah selanjutnya yaitu memperbarui graf residual, yaitu graf yang menggambarkan kapasitas sisa di setiap sisinya. Dan untuk setiap edge yang dilalui ini ya, kapasitas ke arah depan dikurangi sesuai nilai aliran yang ditambahkan. Sedangkan untuk kapasitas pada arah yang sebaliknya justru akan ditambahkan. Dan ini memungkinkan aliran untuk dibalik atau dikoreksi pada iterasi berikutnya jika diperlukan. Proses ini akan berulang atau diulang terus-menerus hingga tidak ada lagi augmenting path yang tersedia dari source ke sink, yang menandakan bahwa aliran maksimum telah tercapai. Kemudian di sini ada contoh sederhananya, yaitu sebagai ilustrasinya, misalkan ditemukan sebuah jalur augmenting dalam jaringan aliran dari sumber atau source ke tujuan atau sink, yaitu S ke A, B, T. Dan masing-masing sisi dalam jalur tersebut memiliki kapasitas sisa sebesar 5, 3, dan 4. Artinya, dari simpul S ke A ini memiliki nilai, maksudnya tersedia kapasitas sisa yaitu 5. Dan dari A ke B ini memiliki kesediaan kapasitas yaitu 3, dan B ke T ini
4. Dan untuk menentukan seberapa banyak aliran tambahan yang bisa dikirim melalui jalur ini ditentukan nilai bottleneck-nya, yaitu kapasitas terkecil di sepanjang jalur. Dan dalam hal ini, minimal dari nilai 5, 3, dan 4 ini adalah 3. Maka, aliran sebesar 3 unit dapat ditambahkan ke semua edge dalam jalur tersebut. Dan setelah aliran 3 unit ditambahkan, kapasitas sisa pada setiap edge dikurangi sesuai nilai dari aliran tersebut, sehingga graf residual pun akan diperbarui. Dan kapasitas dari S ke A menjadi 2, A ke B menjadi 0, dan B ke T menjadi 1. Dan selain itu, akan dibuat reverse edge di graf residual dengan kapasitas 3 pada arah berlawanan, A ke S, B ke A, T ke B, untuk memungkinkan pembatalan aliran jika diperlukan pada iterasi selanjutnya. Dan proses pencarian augmenting path ini kemudian akan dilanjutkan hingga tidak ada lagi jalur dengan kapasitas sisa positif dari S ke T. Baik, yang selanjutnya itu adalah kode dan running programnya. Jadi yang pertama di sini tuh kita form collection import DQ, di mana dia itu digunakan untuk struktur data antrian dua arah. Eh, Mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa tunjukin kodenya terlebih dahulu. Kode di Google Colabs. Nah, di sini jadi yang pertama itu kita import library-nya dulu, kayak dari import DQ, di mana dia itu digunakan untuk struktur data antrian dua arah untuk algoritma BFS. Kemudian ada import network. Nah, di sini dia tuh digunakan untuk membuat dan mengatur grafnya. Kemudian ada import matplotlib. Di sini dia tuh digunakan untuk membuat visualisasi grafnya. Nah, selanjutnya kita tuh inisialisasi grafnya. Jadi di sini ada dua condition graph yang dimana self graph itu dia digunakan untuk menyimpan graf residualnya. Jadi nanti kan ini berubah-ubah selama proses for focusation berjalan. Nah, kemudian lanjut di self original capacity, dia tuh digunakan untuk menyimpan kapasitas asli dari setiap edge supaya nanti bisa divisualisasikan di graf awalnya. Kemudian untuk fungsi edge atau fungsi menambahkan, jadi dia menambahkan edge atau jalur dari simpul U ke simpul V dengan kapasitas tertentu. Jadi kan karena di algoritma Fulkerson, kita tuh butuh yang namanya graf berarah dengan kapasitas di setiap jalurnya. Dan nanti akan dimodifikasi saat alirannya itu mengalir. Nah, di sini ada if you not in, self graph U sama dengan 0. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa simpul U itu belum ada. Jadi kita buat yang namanya dictionary kosong sebagai wadah tetangganya. Jadi kan karena kalau self graph itu bentuknya dictionary dalam dictionary, jadi kita butuh struktur simpul U-nya terlebih dahulu. Kemudian lanjut, di sini ada if V not in self graph V sama dengan 0. Di sini sama kayak simpul U. Jadi kita pastikan dulu bahwa simpul V-nya itu juga ada di dalam graf. Walaupun nanti si V-nya ini mungkin hanya sebagai tujuan, jadi kita tetap perlu dipersiapkan. Kemudian lanjut ada self graph UV sama dengan capacity. Di sini dia digunakan untuk menambahkan jalur dari U ke V-nya dengan nilai kapasitas tertentu. Misal kayak 10 liter per detik, seperti itu. Kemudian ada self original capacity, UV sama dengan capacity. Dia digunakan untuk menyimpan kapasitas aslinya. Jadi nanti bisa digunakan buat visualisasi graf awalnya. Kemudian ada if not in self graph V U sama dengan 0. Di sini digunakan untuk menambahkan edge balik dari V ke U dengan kapasitas 0. Jadi nanti dalam Fulkerson, setelah kita mengalirkan air dari U ke V, kita butuh kemungkinan untuk mengembalikan sebagian flow-nya. Makanya perlu edge V ke U dengan awalnya 0. Kemudian ada fungsi BFS. Di sini digunakan untuk mencari jalur dari sumber source ke tujuan atau sink yang masih bisa dialiri dalam graf residual yang menggunakan BFS. Nah, di sini ada visit sama dengan not, false for not in self graph. Di sini digunakan untuk menginisialisasi semua simpulnya bahwa simpul yang belum dikunjungi itu nilainya false.
Kemudian ada Q sama dengan DQ, Q append source, visit source sama dengan true. Di sini BFS-nya itu dimulai dari simple source. Ya nanti di Q-nya itu dari DQ karena maksudnya apa ya? Jadi di sini kita menggunakan Q dari DQ, kemudian nanti source itu ditandai sebagai kalau misalnya dia itu udah dikunjungi, simpulnya kayak gitu. Kemudian while Q U sama dengan Q pop left, di sini perulangan selama Q-nya itu belum kosong. Jadi nanti dia itu akan mengambil simpul U dari depan DQ yang nanti akan dicek ke tetangga-tetangga yang di sekitar U-nya itu. Kemudian ada for V in subgraph U if not visit F and subgraph U V lebih dari 0. Jadi dia yang akan mengiterasi setiap tetangga V dari U-nya. Ya, nanti kalau misalnya dia lanjut, berarti V-nya itu belum dikunjungi dan masih ada kapasitas dari U ke V-nya. Artinya nanti berarti itu dia bisa masih dilewati. Kemudian ada Q, append V, visit V sama dengan true, kemudian parent V sama dengan U. Dia itu menandakan bahwa kalau dia valid, dia akan menambahkan V ke dalam Q, kemudian nanti V-nya itu akan ditandai bahwa dia itu sudah dikunjungi. Kemudian dia akan menyimpan di U sebagai parent dari V yang nanti kita akan tahu bahwa jalurnya itu akan ke belakang. Kemudian di sini dia itu menandakan bahwa kalau V itu adalah tujuan akhir atau sink. Berarti nanti jalurnya itu udah ditemukan dan BFS-nya itu udah dihentikan, baru dia akan return true. Kalau dia return false, berarti jalur kesingnya itu bisa dilewati atau artinya itu tidak ada kapasitas sisa, maka dia itu akan return false. Atau artinya tidak ada jalur argumentasi lagi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah different residual graph. Di sini dia itu digunakan untuk menampilkan graph residual terbaru setelah setiap iterasi fault recursion-nya. Kemudian lanjut, di sini ada Davis-Wallace graph. Nah, di sini dia digunakan untuk menampilkan graf aliran secara visual menggunakan library networks atau matplotlib. Jadi, nanti dia tuh tujuan utamanya menyediakan gambar dari maaf, dia tuh menyediakan gambar dari jaringan aliran, kemudian dia menunjukkan simpul dan kapasitas antar simpulnya dengan lebih intuitif dan menarik. Kemudian lanjut di sini ada fungsi for recursion-nya. Nah, di sini dia itu digunakan untuk mencari aliran maksimum dari source atau sumber ke sink atau tujuan akhirnya pada graf aliran. Jadi di sini ada parent sama dengan 0, max flow sama dengan 0, iteration sama dengan 1, di mana parent-nya ini dia itu akan menyimpan jalur yang ditemukan oleh BFS, lalu max flow-nya ini dia itu adalah total aliran maksimum yang akan terus ditambah, dan iteration-nya dia yang akan menghitung berapa kali iterasi dilakukan. Kemudian di while self BFS, sort sync parent, dia tuh fungsi yang dimana kayak selama masih ada jalur dari sort ke sync yang bisa dilewati atau ditemukan oleh BFS, maka di sini path flow sama dengan float. Jadi di sini dia tuh akan mencari nilai aliran terkecil atau bottleneck-nya dalam satu jalur, misal dari pabrik ke gudang B, habis itu dari gudang B ke distribusi A ke pelabuhan, seterusnya sampai dia ke konsumen atau ke tujuan akhirnya. Jadi nanti dia tuh akan dicek berapa kapasitas sisa terkecil dari semua edge itu, kemudian nanti dia itu akan mengirim ke edge-nya itu. Ya nanti patch-nya itu juga bisa disimpan agar bisa dicetak dan juga dilihat. Nah, kemudian ada phase sama dengan sync, while phase sort ini. Di sini dia digunakan untuk mengupdate sebuah jalurnya. Jadi nanti dia akan mengurangi aliran dari U ke V sebesar path flow, dan nanti dia akan menambahkan aliran sebaliknya, V ke U, di graf residual. Jadi dia itu bisa memungkinkan pembalikan jalur di iterasi berikutnya. Jadi misal contoh, jika jalur A ke B kapasitasnya 5 dan kita kirim 3, maka sisanya jadi 2. Kayak gitu. Kemudian
setelah semua iterasi selesai, baru kita print total aliran maksimum dari source ke sink. Kemudian di sini ada baru membangun sebuah grafnya, kayak misal dari ggraph, kemudian ada gadd sama edge. Nah, di sini digunakan untuk membangun sebuah jaringan aliran dari hulu ke hilir. Jadi, dia itu dari sumber ke konsumen tadi. Kayak misal pabrik itu sebagai tempat produksi atau sumber alirannya, sampai dia ke konsumen sebagai tujuan akhiran aliran atau sinknya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada outputnya. Jadi outputnya di sini tuh dia tuh iterasinya tuh hanya satu. Kemudian jalur yang ditemukan itu ada pabrik, gudang A, distribusi A, pelabuhan, toko besar, toko retail, dan juga flow yang ditambahkan itu adalah 10. Jadi maksudnya dia itu apa ya? Setelah 10 liter dialirkan, maka jalur pabrik ke gudang A itu sudah penuh. Makanya dia tuh akan muncul jalur sebaliknya kayak gudang A ke pabrik dengan nilai 10. Artinya bisa dikembalikan jika dibutuhkan. Kemudian yang jalur uh, pelabuhan ke toko tadi itu sudah dipakai 10 dari 15. Kayak gitu. Jadi intinya semua jalur di rute tadi itu mendapatkan update kapasitas berkurang dan muncul jalur balik sebagai bagian dari graf residualnya. Kayak gitu. Mungkin next ke PPT. Next. Nah, sehingga di sini mengapa algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya? Karena penyelesaian masalahnya itu dilakukan secara bertahap dan berulang dengan perbaikan terus-menerus sehingga solusi itu sudah mencapai optimal atau sudah tercapai. Dan juga di sini ciri-ciri iteratifnya itu yang pertama itu proses berulang atau looping, kemudian dua itu penambahan flow bertahap, yang ketiga itu adalah update residual graph, dan juga yang terakhir itu adalah menuju solusi optimal secara bertahap. Jadi kesimpulannya, Volkswagen itu menggunakan pendekatan iteratif dengan perulangan, pembaruan kondisi, dan evaluasi jalur secara bertahap, lalu dia akan sesuai dengan strategi iteratif development-nya. Mungkin next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa waktu algoritmanya, di mana di sini untuk kompleksitas teoritisnya itu menggunakan notasi Big O. Jadi di dalam teori algoritma, notasi Big O ini digunakan untuk menggambarkan batas atas dari jumlah langkah komputasi yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma di dalam skenario yang terburuk. Jadi untuk algoritma yang Volkerson ini yang menggunakan metode BFS sebagai teknik pencarian jalur augmentasinya, kompleksitas waktunya itu dinyatakan sebagai O V kali E kuadrat, di mana P ini merupakan jumlah simpul atau nodes yang ada di dalam graf, lalu E di sini adalah jumlah sisi atau edge yang menghubungkan antara simpul-simpul yang ada. Jadi untuk contohnya dari contoh kasus yang ada, di mana di sini sebagai ilustrasinya itu adalah V, di mana jumlah vertexnya itu ada 9 simpul. Di sini itu mempresentasikan entitas seperti pabrik, gudang, konsumen, dan lain-lainnya. Lalu ada E dengan jumlah 10, di mana E ini merupakan sisi atau edge-nya. Ini tuh merupakan jalur distribusi air atau barang di antara simpul-simpul yang ada pada graf tadi. Maka untuk kompleksitasnya yaitu adalah O V kali E kuadrat sama dengan 9 dikali 10 kuadrat dan menghasilkan itu adalah 900. Di mana untuk 900 ini menunjukkan batas atas perkiraan jumlah operasi jika dalam keadaan kondisi terburuk. Dan 900 ini tuh menunjukkan potensi skala beban komputasinya. Jadi semakin banyak simpul atau V dan sisinya,
Maka semakin banyak pula langkah yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan seluruh proses aliran maksimum. Jadi setiap iterasi BFS itu menelusuri sisi graf, eh, hingga O ke E-nya itu dan jumlah iterasi maksimalnya itu bisa mencapai dengan total yaitu 900 operasi. Jadi dengan kata lain, pada graf dengan 9 simpul dan 10 sisi tadi, algoritma ini tuh bisa melakukan hingga 900 transversal dan pembaruan aliran. Dan ini tuh tergantung struktur graf yang ada dan banyaknya jalur augmentasi yang harus dicoba. Next. Di sini yaitu adalah untuk menghitung efisiensi waktunya, di mana di sini pertama kita itu mengimport modul import time di sini untuk mengukur waktunya, dan selanjutnya itu adalah start time dan time ini tuh untuk mencatat waktu sebelum algoritmanya dijalankan, dan untuk G-port full Gaussian ini yaitu menjalankan algoritma for full Gaussian-nya dari graf G, yaitu dari simpul pabrik ke konsumen. Selanjutnya itu ada end time, ini tuh untuk mencatat waktu setelah eksekusinya diselesaikan. Lalu untuk outputnya yaitu total aliran maksimum dari pabrik ke konsumen itu adalah 10 liter per detik dengan waktu eksekusinya itu adalah 0,000242 detik. Jadi meskipun kompleksitas teoritis di sini tuh tampak besar, kinerja aktual dari algoritma ini tuh sangat efisien untuk graf dalam skala kecil hingga menengah. Seperti pada contoh yang sebelumnya, itu tuh algoritmanya menyelesaikan proses dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Ini tuh menunjukkan bahwa Ford Fulkerson itu bekerja sangat cepat untuk kasus yang sederhana. Tetapi dari efisien ini tuh nggak selalu bertahan saat ukuran graf meningkat secara drastis atau saat grafnya itu dalam skala besar. Jadi pada graf dengan ribuan simpul atau bahkan puluhan ribu sisi, jumlah operasi ini tuh bisa melonjak secara signifikan. Jadi waktu eksekusinya menjadi lebih lambat, dan ini tuh menunjukkan bahwa algoritma ini tuh memiliki keterbatasan dalam skalabilitasnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah untuk memunculkan kelas efisiensi algoritma. Jadi di sini untuk kelas efisiensinya itu adalah polinomial menengah atau moderate efisiensi. Jadi jika kita mengklasifikasikan algoritma ini berdasarkan efisiensi komputasionalnya, maka algoritma for full Gaussian ini dengan menggunakan BFS itu termasuk ke dalam kelas efisiensi polinomial, yang artinya algoritma ini tuh cukup efisiensi untuk digunakan dalam banyak konteks praktis, khususnya dalam penelitian kecil dan lain-lain. Tetapi ia juga bukan algoritma yang paling baik jika tujuannya itu adalah memproses graf dalam skala besar dengan kebutuhan performa yang tinggi secara real time. Dan hal ini tuh juga mencerminkan karakteristik algoritma yang menggunakan pendekatan greedy plus augmentasi jalur. Jadi strategi ini tuh solusi yang digunakannya itu adalah iterative improvement, yaitu terus-menerus mencari solusi yang lebih baik melalui jalur augmentasi hingga mencapai titik optimum atau tidak ada jalur yang residual lagi. Next. Dari narasi tadi itu, dalam tabel ini nih merupakan ringkasan utamanya biar bisa lebih mudah dibaca. Jadi untuk dalam aspek dan keterangannya itu, untuk tipe algoritmanya itu adalah greedy plus augmentasi jalur, dan strategi solusi yang digunakan itu adalah iterative improvement dengan kompleksitas O Pi kali E kuadrat, dan untuk klasifikasinya itu adalah polinomial. Dan efisiensi nyatanya itu adalah cukup cepat atau bahkan cepat pada ukuran graf yang kecil hingga menengah, dan untuk skalabilitasnya ini kinerjanya itu akan menurun pada saat digunakan di graf yang sangat besar atau bahkan besar. Dan untuk kelas efisiensi ini, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah polinomial atau moderate efisiensi. Next. Jadi untuk kesimpulannya yaitu adalah Ford Fulkerson dalam bentuk iteratif development ini tuh terbukti menjadi solusi yang sangat efisien untuk permasalahan aliran maksimum, terutama pada graf yang berukuran kecil hingga graf yang berukuran besar, sedang. Selanjutnya untuk kompleksitas waktunya yang berada pada O V kali E kuadrat, ini tuh menjelaskan bahwa algoritma ini masuk dalam kategori efisien mesin menengah atau moderate efisiensi. Jadi meskipun andal dalam banyak skenario, efisiensinya ini akan menurun pada saat digunakan pada graf yang berskala besar dan kompleks. Sehingga perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih optimal jika digunakan dalam sistem berskala industri atau berskala besar.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.